ini betul-betul keliwatan. Suka membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dan lebih parah lagi, kementerian lembaga itu suka meminjam untuk luar negeri dan meminjam dalam negeri. Nggak tahu bank itu ada uang apa enggak. Ada datanya nggak, Pak Jon? Ada lengkap. Ada lengkap. Lengkap. Saya bicara ini karena Bapak Presiden sampaikan kalau ada indikator korupsi. Saya katakan ada indikator korupsi. Ratusan triliun. Uang ratusan triliun, itu ratusan triliun dibelanjakan. Hanya beberapa kelompok, tidak sampai 100 orang yang menikmati. Halo Sobat RPK, ketemu lagi dengan saya Argo untuk Hot Issue kali ini. Kita akan bicara hal yang tentang sesuatu yang serius kita harus perhatikan nih Sobat RPK, karena pembicaraan kita tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Ternyata memang ceritanya itu ngeri-ngeri sedap Sobat RPK. Dan perlu kita tahu, kita semua perlu tahu. Tapi jangan lupa subscribe, terus like, komentarnya ya di tempat ini langsung Sahabat RPK. Dan kita akan bicara langsung dengan seorang pengusaha nasional yang juga Ketua Umum Ardin. Ardin itu singkatan dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Apalagi ketua umumnya kalau bukan Bapak John Palinggi. Selamat siang Pak John. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan WT Tungtien. Ya, makasih sebelumnya Pak John udah kasih tempat kita untuk ngobrol-ngobrol. Dan sahabat RPK, yang pasti kita udah kenal Pak John yang juga akan terus ngajak kita ngobrol. Silakan komentar sekarang. Kalau misalnya ada yang mau dikomentari, kita bicaranya siang hari gitu ya, nggak malam-malam, nggak ngumpet-ngumpet, tapi terbuka. Dan ini juga ada dokumen-dokumen secara terbuka di sini di depan Pak John nih. Sebelum kita ngobrol, saya akan buka dengan pernyataan yang saya ingat pertama kali Presiden Presiden Prabowo pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan dia akan yang namanya mencanangkan pemberantasan korupsi, Pak John. Tapi kalau dari Pak John sendiri nih, selama ini mengamati implementasi pemberantasan korupsinya gimana nih Pak John? Ya, salah satu yang menarik animo masyarakat. Iya. Secara meluas waktu pemilihan presiden, karena judul dari misi utama Bapak Prabowo dalam rangka untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional itu adalah ya berbasis pada pemberantasan korupsi. Yeah. Sampai-sampai Bapak Prabowo itu bahwa sudah berhentilah korupsi, berhenti mencuri uang negara. Kemanapun Anda kalau korupsi saya akan kejar, sampai ke lubang manapun, sampai luar negeri saya akan kejar. Nah, ini menarik. Saya juga tadinya sudah mulai tertidur. Tapi dengan komitmen seperti itu, saya pikir luar biasa. Kita akan secara bertahap berubah ke arah yang lebih baik. Karena sesungguhnya korupsi ini adalah racun bagi setiap negara di dunia. Betul. Dan ujungnya itu adalah negara itu adalah tidak menghilang dari peta gara-gara korupsi. Nah, maka Bapak Prabowo ya kita harus hormat bahwa dia nekat, dia memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. Iya, berani juga komitmennya itu. Tapi begitu implementasinya sekarang gimana itu Pak Jo? Ya, kalau bicara berani ya memang berani Bapak Prabowo, tapi kan nggak bisa langsung kita makan cabai langsung pedas kan. Nah, saya berbicara, kita sudah lihat banyak orang yang ditangkap, banyak orang yang saya kira banyak sampai terbuka ribuan triliun korupsi seperti itu. Kita kadang-kadang masih tidak kita bisa melanjutkan negara ini. Iya. Saat ini saya ingin hanya berbicara di ruang sempit aja. Oke. Ruang yang saya ketahui dengan benar sebagai Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia yang bergerak
di dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Nah, saya mau bicara soal itu. Saya sudah hampir 20 tahun menjabat ketua umum, dipilih terus oleh teman-teman dari sebanyak 415 kabupaten ya. Oh. Nah, jadi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sebetulnya tujuannya adalah untuk membantu aparatur negara, pejabat pemerintah, dan aparatur sipil negara untuk kelancaran tugasnya, mendukung kelancaran tugasnya dalam rangka melaksanakan tugas supaya terwujud rencana-rencana program-program untuk mensejahterakan rakyat. Tujuannya pengadaan barang itu. Maka negara membeli barang, membeli jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu berlaku sampai di seluruh instansi pemerintah, termasuk di Pertamina dan BUMN. Ini udah masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah nih Pak John. Ya. Tapi seringkali pemerintah permintaannya itu mahal sekali. Tapi kalau ngelihat hasilnya jauh dari memuaskan nih Pak John. Apakah ini soal ketidakmampuan atau memang ada yang bermain secara sistematis? Bukan bermain secara sistematis. Memang sengaja sistem pengadaan barang itu dilemahkan. Kemudian bagaimana dilemahkan dulu tender, dilaksanakan tender terbuka, sekarang penunjukan saja. Nah, penunjukan itu disinilah sumber utama korupsi. Bahkan pernah itu ada namanya Pak Agus Raharjo, pernah ketua pengadaan barang dan jasa ketua lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia bilang ini korupsinya 265 triliun per tahun. Pak SBY juga pernah nyatakan seperti itu, 210-an lah gitu. Nah, dalam amatan saya lebih dari itu malah. Lebih dari itu per tahun. Tetapi sekarang lebih gila lagi. Pengadaan barangannya itu lebih gila daripada apa yang ini. Kalau kita lihat, ini rincian anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025. Di dalam sini 46 instansi kementerian. Ya, kementerian dan juga mungkin ada termasuk di dalamnya kementerian dan lembaga negara ada di dalam sini. Sudah ditahu apa yang harus dibeli dan bagaimana caranya itu sudah ada semua sini. Ini rincian anggarannya. Anggaran. Tetapi di luar sistem anggaran ini saya amati selama 10 tahun terakhir sampai sekarang itu ternyata beban negara itu kalau sekarang kita bilang katakanlah sekarang 600 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya katakanlah seperti itu. Jumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah di sini, pengadaan barangnya saja 600 triliun dari 3.100 triliun anggaran pemerintah. Tetapi bukan itu. Yang para kantor kementerian dan lembaga negara ini bergerak di luar sistem ini dengan cara mengajukan surat Kementerian Keuangan minta pinjaman. Dan pinjaman luar negeri itu maupun dalam negeri. Coba, dalam negeri itu bisa mencapai ratusan triliun, di luar negeri ratusan triliun. Selalu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kementerian maupun lembaga pemerintah itu kenapa harus meminta di luar sistem ini? Ntar dulu Pak John, ada datanya nggak Pak John? Ada lengkap. Ada lengkap? Lengkap. Ini kan sebetulnya Bapak Prabowo 5 November ini semua. Ini semua adalah keputusan peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2024 yang tentang penugasan kepada menteri-menteri dan lembaga dan lainnya itu diputuskan bahwa Presiden tanggal 5 November 2024. Dalam keputusan ini dikatakan sumber dana daripada semua kementerian dan lembaga itu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Itu desa itu. Tapi ternyata lebih besar uang yang diminta. Bahkan hari ini saya ada lihat
3 instansi pemerintah itu bisa meminta itu sampai 4. Jadi sekarang 1,5 miliar US dollar itu berapa? Nah, itu bisa 24 triliun. Iya, iya, 24 Ada lagi triliun. yang minta 100 juta US dollar. Hari ini saya lihat datanya, wah, ini betul-betul keliwatan. Suka membeli barang yang tidak dibutuhkan. Aduh. Dan lebih parah lagi, kementerian lembaga itu suka meminjam untuk luar negeri dan meminjam dalam negeri. Nggak tahu bank itu ada uang apa enggak. Ya, ya, Aduh. banyak sekali. Jebolnya pemerintahan ini adalah dari peminjaman di luar sistem anggaran Sistem ini. ini, ya. Sementara putusan Bapak Presiden kepada semua 46 kementerian, termasuk tambah lembaga mungkin 50-an, itu adalah dikatakan sumber pendanaan daripada kementerian lembaga berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Tapi permintaannya hampir tiap hari saya lihat. Minta itu pinjaman. Minta persetujuan Menteri Keuangan supaya itu dia bisa meminjam luar negeri. Kok bisa ya Pak Jon? Ya, inilah namanya, kalau menurut saya, kita sedih melihat keadaan negara. Bapak Presiden sulit mencari dana, tapi sementara orang menghambur-hamburkan. Bukan menghamburkan. Pinjaman luar negeri itu berkonotasi menggadaikan negara. Jadi kalau ada orang-orang terlalu rakus, terlalu tamak, terlalu mengajukan terus pinjaman luar negeri, saya anggap orang ini pasti ingin merusak negara. Saya nyatakan ini supaya berhenti seperti itu. Masuk dalam sistem anggaran supaya negara ini bisa hiduplah. Terlalu banyak masalah yang harus diatasi Presiden. Saya bicara ini karena Bapak Presiden sampaikan kalau ada indikator korupsi. Saya katakan ada indikator korupsi. Ratusan triliun. Itu betulan Pak Jon, maksudnya pejabat negara mau merusak negara. Iya, bagaimana tidak merusak negara? Membeli barang bisa-bisanya hanya mungkin mobil, IT kok bisa 1,5 miliar US dollar. Ada yang 100 juta US dollar. Wah. Ini pinjaman luar negeri kan katanya untuk pembangunan nih Pak Jon. Tapi faktanya justru yang sering kita dapat adalah menjadi jerat utang dan lahan empuk untuk proyek asal-asalan Pak Jon. Iya, sebetulnya kan dulu Saudara Bambang Brojonegoro itu tanda tangan perjanjian bagaimana pinjaman luar negeri membiayai proyek strategis nasional 2014 sampai 2024. Dari salah satu negara. Nggak apa-apa, asal ada data mengenai pinjaman itu sendiri. Tapi kan orang nggak tahu di luar bahwa proyek strategis nasional itu, walaupun dikelola swasta, tetapi pada akhirnya pinjam dari luar negeri, tetapi jadi beban negara. Orang tidak tahu itu. Ya, jadi setiap ada kata PSN, itu akan membebani negara. Dan peminjaman luar negeri tidak bisa dikendalikan. Nah, inilah yang jadi namanya lahan bermain korupsi orang-orang yang dipercaya negara. Wah, itu kalau dampaknya sendiri Pak Jon, misalnya dampak terhadap pengusaha di Indonesia sendiri ada nggak langsung? Nah, dampak terhadap pengusaha sebetulnya kan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bagaimana supaya memberikan kepada pengusaha pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya mereka berusaha di situ dengan cara tender yang transparan, ya lebih bermutu, barangnya itu bagus, murah dan juga sesuai harganya dan tepat waktu pengadaannya untuk menunjang mendukung tugas-tugas pemerintah. Tapi apa mau dikata? Setiap instansi pemerintah main tunjuk aja dia. Dan orang itu terus yang mengadakan barang. Uang ratusan triliun dibelanjakan. Hanya beberapa kelompok, tidak sampai 100 orang yang menikmati itu. Bahkan kami juga dapat info justru kontraktor asing juga malah lebih mudah berusaha di sini, Pak. Kalau masalah kontraktor asing itu kan tergantung bagaimana kerjasama mereka, karena kita masih terbatas soal peralatan.
Oh, jadi itu masih wajar-wajarnya ya. Ya, enggak ada masalah kalau Tapi menurut kalau saya. orang kelompok itu aja, Ya. itu yang jadi Enggak, masalah. pengadaan barang dan jasa pemerintah aja. Hmm. Itu sampai-sampai kan pernah itu korupsi pengadaan KTP sampai 2,5 triliun. Ah. Sekarang bukan 2,5 triliun, sudah ratusan triliun. Aduh. Ini kalau misalnya sistemnya masih diterapkan seperti ini nih untuk pengadaan jasa dan barang Barang eh, dan jasa. ya, untuk lembaga pemerintah ini gimana untuk Ada sebetulnya dibentuk pemerintah, Heeh. lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mm-mm. Tapi justru mereka di sana jadi konsultan pengadaan barang, bukannya membimbing supaya ditender secara terbuka, supaya itu ada kesempatan anak negeri berusaha di situ. Untuk apa belanjakan uang negara kalau tidak ada kesempatan anak negeri di sana mencari makan? Ya, ya, ya. Ya, Ini akhirnya kan dengan tertutupnya seperti itu terjadi korupsi di mana-mana. Dan lebih parah, sudah ada anggaran di sini. korupsinya berjamaah Ya, lagi. sudah ada anggaran. Oh, Pengadaan barang dan jasa tinggal dilihat saja di kementerian apa. Tapi kok masih pinjaman. masih minta, ada minta 1,5 miliar, ada minta hari ini saja 400 juta US dollar saya lihat. Ada berapa kementerian sama lembaga yang Pak John Ya, dapat? minta hari ini, baru hari ini aja. Baru hari ini. Ya, ada 1,5 miliar, ada 400 juta, ada bukan 100 juta, ada 100 juta, ada banyak sekali minta di luar sistem ini. Iya, iya, Nah, iya, Kementerian Keuangan itu harus waspada ini. Saya pikir Ibu Sri Mulyani tidak terlalu bisa mengawasi ke bawah ini sehingga ini jalan terus. Pengawasannya Pak John ya. Ya, Yang harus dikoreksi pengawasannya berarti. Nah, kalau misalnya memang keadaannya masih seperti ini, pengawasannya seperti itu, ini dampaknya apa nih Pak John untuk masyarakat luas? ya dampaknya bahwa kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara itu akan tidak terlalu efektif Oke. dan efisien. Bapak Prabowo mengatakan supaya efisiensi, tetapi ternyata kita memboroskan uang negara dengan gandrung memohon kepada Menteri Keuangan, para menteri dan kelembagaan, memohon supaya disetujui pinjaman luar negeri, pinjaman IBRD, pinjaman ini, pinjaman dalam negeri, bank dalam negeri. Ini kan sebetulnya bukannya menunjang Bapak Presiden. Iya. Ada kecenderungan menurut saya menggergaji kebijakan Bapak Presiden. Iya, ya, itu kesengajaan gitu maksudnya Pak John. Ya, kalau bicara kesengajaan kita lihat saja realitasnya kan kenapa kamu minta hanya untuk beli satu alat kok minta 1,5 miliar US dollar. Apa? Dari mana uang negara? Iya. Jadi kegandrungan aparatur negara ini mengeluarkan uang negara dengan meminjam dengan apa semua. Ini kan sebetulnya menyakitkan hati rakyat. Rakyat sedang susah. Bapak Presiden sulit sekali mencari uang seperti itu. Banyak tantangan yang dihadapi, banyak beban yang dihadapi. Tapi ternyata kan. Iya. Wah, ini benar-benar sampai palanya sampai ini ya Pak John. Sampai seperti sebesar itunya. Ya sebetulnya kan enggak usah sampai kepala mau pusing. Kita juga akan mengenal judi online kan. Nah, Ya, belum kan? lagi itu. Pinjaman online. Ah. Nah, pinjaman online beberapa keluarga rusak karena pinjaman online. Tapi itu kan beberapa keluarga saja kan. Tapi kalau pinjaman luar negeri bertambah terus setiap hari, bukannya rusak keluarga, Pak. Negara rusak. Ya, dan Bapak Prabowo cenderung direndahkan kebijakannya. Apa saran Pak John? Ya tentu saran saya segera evaluasi pengajuan kementerian dan lembaga yang diajukan Kementerian Keuangan dan ke Bappenas. Dia evaluasi itu. Supaya mana yang penting mana. Ini beli terus. Untuk apa? Iya. Banyak lagi itu masalah perangkat infrastruktur IT dibeli dari luar. Itu semua nggak jalan. Itu kan yang terakhir ini banyak sekali di korupsi itu. Pokoknya korupsi pengadaan barang sudah boleh saya katakan membahayakan negara. Wah,
dan menurunkan citra presiden. Iya, iya, iya. Ini kalau sebagai ketua Ardin nih, Pak John, kalau Pak John berkesempatan suatu saat bicara dengan presiden, apa hal-hal yang apa yang Pak John mau sampaikan ke Pak Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa? Saya kira nggak usah saya bicara ke Bapak Presiden melalui medsos saja, ini Oke. dia tahu kok, pasti dia tahu. Nggak usah semua kita bebani ke Presiden. Dengan membuat pernyataan ini aja silahkan. Siapa yang mau datang pada saya bereskan. Ya, nggak perlu ke Presiden. Jangan bebani Bapak Presiden ini. Bapak Presiden itu harus diringankan. Dengan memberi informasi yang valid, data dan fakta ada. Jadi jangan banyak orang bicara di medsos, semua karangan-karangan. Jangan. Harus ada data faktanya ada. Ya. Kalau dari data yang Pak John pegang, kementerian mana yang sering setiap hari? Merata lah itu. Wow. Merata. Ada Iya. kesempatan ajukan. Tapi ada juga kementerian yang takut-takut. Paling 412 miliar. Tapi yang lain triliunan terus. Bahkan ada itu. Ada lagi. Kementerian itu minta sampai 500 juta US dollar. 500 juta. Bayangkan US dollar. Dikali aja 500 juta US dollar itu berapa? Untuk pemetaan tanah. Padahal tidak dia jalankan sebagaimana mestinya. Wah. Rakyat tetap sengsara untuk mengurus sertifikat. Katanya sudah beres pemetaan. Mana pemetaannya? Oke. Sahabat RPK jangan lupa ya, subscribe, terus komen, like juga ya. Tapi yang pasti Pak John, kalau untuk teman-teman pengusaha, begitu udah tahu nih, Pak John kasih tahu begini, teman-teman pengadaan barang dan jasa, apa yang harus dilakukan nih? Dia, kalau menurut saya dari jumlah ratusan ribu pengusaha yang di bawah saya itu, mereka itu menderita. Karena tidak diberi kesempatan. Okay. Yang terjadi adalah lingkungan-lingkungan itu aja, orang-orang itu aja. Bahkan ada pembelian barang katanya disuplai. Itu berapa puluh triliun, itu di Singapura. Saya ke Singapura itu nggak ada kantornya di situ. Yang ada ruang-ruang biasa-biasa aja. Ini kok begitu? Astaga. Nah, jadi maksud saya, ini saya bicara supaya Bapak Presiden memperoleh informasi. Oke. Kalau bisa segera instruksikan kementerian dan lembaga supaya jangan meminta terus pinjaman di bawah sistem yang ada. Negara ini tidak rontok kalau hanya membeli mobil minta pinjaman 1,5 triliun. Negara ini tidak rontok kalau minta pinjaman untuk mengelola lingkungan hidup. 100 juta US dollar. Mana ada? Lingkungan hidup dari dulu. Gara-gara lingkungan hidup pembangkit listrik saya di Palu itu tidak jalan. Ya semaunya saja itu. Ini Pak, kalau misalnya udah ada monitoring tentang pengadaan barang jasa dan barang di lembaga pemerintah ini, ada faktor kurang tegasnya penegakan hukum atau mengikuti aturan yang udah ditetapkan sama Presiden, Pak? Ya, sistem pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu harus ditingkatkan. Jangan justru Badan Pemeriksaan Keuangan dihuni oleh orang koruptor. Ya, ditangkaplah kepalanya, Mau bagaimana negara ini? Dipercayakan sebagai untuk memeriksa pengadaan barang dan jasa, dan yang ada tulisan dari laporan BPK itu hanya sudah memenuhi syarat, sistem administrasi sudah ini sudah ini, bahkan seluruhnya itu wajar tanpa syarat. Nggak tahu bagaimana. Apa mereka dididik nggak di BPK itu? Kalau BPK hanya segitu, ya orang yang sana juga di pinggir jalan bisa jadi BPK. Ya, apa dididik enggak bahwa kamu harus memata-matai bagaimana pengadaan barang itu berlangsung. Apakah volume di sana atau ada barangnya atau fiktif ataukah memang ada manipulasi menaikkan harga, markup harga. Ataukah tidak ditender. Ini enggak. Semua pemeriksaannya wajar tanpa syarat. Seluruh bupati wali kota wajar tanpa syarat. Gubernur wajar. Ini apa ini sebetulnya instansinya?
Iya, iya, iya. Maka Bapak Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dihidupkan oleh dia. Oh, iya, iya. Belum lagi kita melihat ada lagi tugasnya itu untuk meramalkan itu cuaca dengan melihat kecenderungan-kecenderungan secara teknologi apa. Tapi justru meramalkan akan terjadi gempa bumi dahsyat, megatrust di Indonesia supaya berhati-hati dan ini akan perubahan cuaca dan akan kebakaran di hutan. Saya pikir kok bisa ya. Maka hal-hal isu-isu yang miring dari kementerian atau oknum kementerian dan oknum kepala lembaga itu sebetulnya lebih banyak diciptakan menakutkan masyarakat, terus muncul pengajuan anggaran. Ya, contoh, di lingkungan hidup pernah dikasih 500 miliar untuk pemadaman hutan. Lah, di Undang-Undang Kehutanan kan ada tanggung jawab daripada hutan itu berada di Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah. Untuk itu dia bentuk polisi hutan. Tapi sekarang diramalkan, terus sudah ada titik-titiknya itu. Loh, apa ini? Ya, kalau ada kebakaran hutan mulai menghambur garam. Ini omong kosong. Saya ahli lingkungan. Saya ulangi, saya ahli lingkungan. Saya tahu itu. Omong kosong itu. Menghambur garam, memindahkan cuaca. Itu omong kosong. Negara maju aja tidak bisa memindahkan cuaca kok. Iya, iya. Jadi jangan terlalu kebohongan dari meramal-meramal bagi BMKG. Iya. Itu sering meramalnya itu akan terjadi megatrust, akan menggoncang, siap-siap. Ini apa ini? Ini apa? Digunakan siapa untuk menakuti rakyat? Bapak Presiden peringatkan itu. Jangan dengan ujung nakuti rakyat, terus ujungnya maju anggaran. Ya, ada juga ini menyebar malaria. Malaria kok bergantian di suatu daerah. Tahun ini daerah ini Banjarmasin, tahun ini di Lampung. Malarianya kok pindah-pindah ya. Nah, maksud saya, dahsyat nih Pak Jon. Mulailah sekarang itu menteri atau kepala lembaga, saya pakai menggunakan, kasihanilah Bapak Presiden itu. Sadarlah, jangan ciptakan kegaduhan. Jangan kegaduhan berujungnya proyek dan korupsi. Jangan lagi. Karena saya tahu masalah, apakah orang-orang yang gandrung korupsi dan ingin mencederai Bapak Presiden mengajarkan kita untuk melakukan hal yang lebih dahsyat. Saya bisa lakukan kalau memang begitu. Saya tahu apa di negara ini, isinya saya tahu. Jadi jangan sampai bikin susah Bapak Presiden. Tapi memang inilah faktanya yang ada. Ada satu hal, kalau ada yang membantah ini, silakan saya diwawancara berdua dan shooting dan saya kasih fakta dia. Siapapun di kementerian lembaga itu. Wah, saya tidak pusing lagi. Itu yang mau counter boleh ya. Kelewatan kita milih presiden diinjak-injak seperti itu. Melalui tindakan untuk mencuri uang negara dengan seenak perut aja. Kita aja berkeringat sengsara cari uang 1 juta, sengsaranya luar biasa. Enak-enak mereka itu. Padahal kita yang bayar pajak, dia tidak bayar pajak, malah digaji malah. Biar aja, ngomong aja sudah. Nanti kita selesaikan. Baik, sahabat RPK. Tapi sebelum kita selesai, Pak Jon kasih closing statement, silakan Pak Jon. Ya, tetaplah kita ini kan menghendaki negara kita itu tetap masih ada. Ya. Apapun tantangannya. Dan saya sangat merasa yakin bahwa Bapak Presiden dapat mencari cara untuk menyelesaikan hal yang menumpuk ini. Saya merasa yakin. Secara bertahap dia mampu selesaikan. Kalau dia tidak mampu, ada pertolongan Tuhan akan menolong dia. Maka kita yang ada ini coba sekarang berhentilah mencuri uang negara itu. Berhenti. Supaya kita masih bisa hidup di negara ini. Anak-anak kita sekolah tiap hari, dia tidak ada harapan untuk dapat pekerjaan. Ingat, anak-anak kita setiap hari kesengsaraan dia tanggung, orang tua tanggung, tetapi setelah lulus ada enggak lapangan kerja? Nggak ada. Jadi memohon supaya kita, ya kalau kita harus sepakat kembali pada sikap yang baik,
jangan mencuri uang negara dan bantu Bapak Presiden sehingga kita masih hidup di negara ini dengan ya walaupun memiliki keterbatasan apapun, tetapi pada akhirnya kita masih bisa rukun, kita masih bisa damai dan bersatu membangun negara ini. Ya. Terima kasih Pak John untuk waktunya, dan sahabat RPK jangan lupa ya subscribe, terus like, komen juga boleh, silakan. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau membantah, Ya. kita akan sama-sama bicara dengan Pak John juga. Saya siap. Baik. Saya siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati demi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Sadu 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 untuk Konghucu Sancai. Baik, sahabat RPK, kita jumpa lagi untuk hot issue berikutnya. Argo, Arthur Tyson, Daniel Tanamal undur diri. Salam.